Hey. हेलो। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें बाद में। Di awal film, kita diperlihatkan ritual pengusiran roh jahat dari tubuh seorang wanita yang bernama Hannah Grace. Pengusiran iblis itu di sebuah gereja dengan seorang pendeta. Si bapak pendeta membacakan doa-doa untuk mengeluarkan iblis itu sehingga tubuh Hannah pun bereaksi. Namun bukannya sembuh, Hana malah cekikikan. Iblis yang di tubuh Hana itu pun menyerang Pak Pendeta. Karena iblis itu sangatlah kuat melebihi Pak Pendeta, alhasil Pak Pendeta pun harus tewas karena kejadian itu. Sang ayah yang menemani putrinya itu pun tidak punya pilihan lain. Hingga akhirnya si ayah membunuh Hana dengan menggunakan bantal. 3 bulan kemudian, kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang sedang berolahraga. Dia bernama Megan. Dia adalah mantan polwan. Ia memiliki masa lalu di mana saat melihat rekan polisinya harus tertembak oleh penjahat, sedangkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak dari kejadian itu, Megan dihantui rasa bersalah hingga membuatnya depresi. Di sini, Megan mendapat panggilan wawancara pekerjaan di rumah sakit, dan yang memberikan informasinya adalah seorang wanita yang bernama Lisa. Lisa adalah terapisnya sekaligus temannya Megan. Lisa memberitahu bahwa Megan harus bertemu dengan Dr. Louis agar ia bisa bekerja di rumah sakit tersebut sebagai penjaga kamar mayat. Megan pun lalu bertemu dengan Dr. Louis. Dan di sini, Dr. Louis menjelaskan tentang situasi di tempat kerjanya, yang mana pekerja sebelumnya merasa ketakutan karena ada hal-hal aneh yang mereka alami, serta ada suara-suara yang mengganggu mereka. Hal itulah yang menyebabkan mereka tidak betah untuk kerja di sana. Namun, Megan punya keyakinan bahwa kalau manusia yang sudah meninggal tak mungkin hidup kembali. Dr. Louis pun mengajak Megan berkeliling di tempat kerjanya serta memberitahu prosedur yang harus dijalankan Megan, seperti memotret mayat yang baru sampai serta men-scan sidik jarinya. Megan pun akan mulai bekerja besok malam, jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Berani juga ya si Megan ini jaga kamar mayat sendirian malam-malam pula. Keesokan malamnya dia pun mulai bekerja. Selayaknya kamar mayat, di situ terasa sunyi dan sepi. Tiba-tiba dia mendapatkan kiriman mayat pertamanya. Pada malam itu, dia menjalankan prosedurnya dengan baik, seperti mempotret bagian tubuh dan mengambil sidik jarinya, lalu mendata mayat tersebut. Namun, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Dev. Dev adalah salah satu petugas keamanan di situ. Dia datang untuk memeriksa kondisi Megan. Saat menyusuri lorong, Megan melihat ada seorang pria dan Megan pun teringat dengan masa lalunya, di mana kejadian saat teman polisinya tertembak. Ia berhalusinasi kalau pria itu adalah yang menembak temannya dulu. Megan mencoba meminum obat penenang, tetapi ia mengurungkan niatnya karena dia tidak mau menjadi ketergantungan pada obat. Dan terapi yang dilakukannya akan sia-sia. Malam pertama kerja pun selesai. Sesampainya di rumah, saat Megan mau istirahat, tiba-tiba datang seorang pria yang bernama Andrew. Dia adalah mantan kekasihnya Megan yang saat ini menjadi temannya. Dia datang untuk mengambil barang-barangnya. Di sini, Andrew sedikit khawatir dengan pekerjaan baru Megan. Malam kedua pun tiba. Megan yang bingung mau ngapain, dia pun bermain-main dengan bola karet di lorong. Hingga akhirnya bel pintu masuk mayat pun berbunyi. Namun saat dilihat tidak ada siapa-siapa di sana. Hingga akhirnya seorang bapak-bapak mengagetkannya dan memaksa untuk masuk ke dalam kamar mayat. Megan menolaknya. Kejadian itu pun dilaporkan kepada petugas keamanan. Sebenarnya bapak itu adalah ayah dari Hannah yang di awal film tadi. Namun tak apa tujuannya datang ke sana. Setelah kedatangan bapak-bapak tadi,
Tak lama kemudian datanglah petugas yang mengantarkan mayat. Saat itu juga ayah Hana menyelinap masuk ke dalam ruangan mayat. Megan tidak menyadari dan terus mengobrol dengan petugas yang membawa mayat tersebut. Dia bernama Randy. Randy menjelaskan kalau mayat yang dia bawa ditemukan polisi di dasar lembah dan terdapat luka gorok di bagian tubuhnya, serta pelaku masih belum tertangkap. Dan mayat itu adalah mayat Hannah Grace. Randy pun kemudian meninggalkan Megan. Dari sinilah hal-hal mengerikan mulai terjadi. Megan mulai melakukan tugasnya terhadap mayat Hannah. Seperti biasa, dia mempotret, namun gagal. Kedua kalinya, dia coba untuk mempotret, namun gagal juga. Hingga alatnya menjadi rusak. Megan pun melanjutkan proses sidik jari. Lagi-lagi, sidik jari mayat itu tidak terbaca. Dia pun mencoba memasukkan mayat Hannah ke lemari mayat. Namun, tiba-tiba benda-benda yang di atas meja jatuh dengan sendirinya. Megan yang kaget lalu merapikannya. Karena ada pecahan kaca, tangan Megan pun terluka. Saat Megan mengobati lukanya, tiba-tiba pintu lemari mayat Hannah terbuka dengan sendirinya. Karena penasaran, Megan pun mencari informasi tentang Hannah. Megan mendapatkan kejanggalan pada data itu dan kenyataannya. Di data yang dia terima, mayat Hannah berwarna coklat, sedangkan mayatnya matanya berwarna biru. Tiba-tiba seekor lalat hinggap di wajah Hannah. Hingga akhirnya Megan membuka penutup mayat dan secara mengejutkan keluar sekumpulan lalat yang sangat banyak. Karena merasa mayat itu sedikit aneh, Megan memasukkannya kembali ke dalam lemari mayat. Megan lalu keluar kamar, merasa ada orang lain di tempat itu. Dia mengira Dave ada di sana. Dia pun kembali ke penyimpanan mayat dan ternyata mayat Hannah sudah menghilang. Dia pun mencarinya. Hingga tiba-tiba ayah Hannah muncul dan menyerangnya. Namun, karena Megan adalah seorang mantan polisi, ia pun bisa melawannya. Hingga ayah si Hannah pun pergi. Megan lalu menelpon keamanan dan meminta penjagaan dari kepolisian. Megan pun melanjutkan pengejarannya hingga dia melihat si bapak itu mencoba membakar mayat Hannah di ruangan kremasi. Dave dan temannya pun datang. Si bapak pun akhirnya tertangkap. Megan pun memasukkan kembali mayat Hannah ke dalam lemari mayat. Namun anehnya pintunya terbuka sendiri. Megan penasaran, akhirnya mengecek kembali mayat Hannah itu. Tiba-tiba saja Andrew telepon dan menanyakan keadaan Megan. Saat itu pula mayat Hannah tiba-tiba bergerak sendiri. Dan saat Megan mendekatinya, tiba-tiba Megan yang ketakutan langsung memasukkan mayat Hannah ke lemari mayat. Lisa lalu menemui dan menanyakan keadaan Megan. Megan pun menceritakan apa yang dialaminya kepada Lisa tentang mayat yang bernafas tadi. Tapi nampaknya Lisa tidak mempercayainya. Dave datang dan menggantikan Megan untuk sementara. Karena kali ini Andrew datang untuk menemui Megan. Kesempatan ini dimanfaatkan Megan untuk meminta bantuan kepada Andrew agar ia mencari informasi tentang Hannah Grace. Dave yang penasaran dengan suara dari ruangan mayat, ia pun menghampirinya. Dia mendengar suara dari dalam lemari mayat Hannah. Dia lalu membukanya dan setelah itu tiba-tiba dia mendapatkan serangan. Dia terlempar kemana-mana hingga akhirnya masuk ke lemari mayat. Megan yang kembali melihat di sana sudah berantakan dan mengira itu adalah perbuatan Dave. Megan mencoba mencari Dave, namun dia tidak menemukannya. Megan mencari ke tempat lain, namun tetap saja tidak ketemu. Megan yang lagi boker, tiba-tiba ada mainan yang menggelinding ke arahnya. Saat akan mengambilnya, sesosok tangan mengambil bola itu dengan cepat. Megan pun mulai merasa ketakutan. Andrew mengabari Megan tentang informasi Hannah. Namun, ia tak mendapatkan hasil yang memuaskan. Megan lalu mencari informasi Hannah di internet. Dia mendapati bahwa Hannah adalah seorang wanita yang dulunya dirasuki iblis. Megan kembali mengecek mayat Hannah. Ia terkejut karena luka di perutnya sekarang telah menghilang.
Megan pun menuju ke pos keamanan dan meminta rekaman CCTV. Dia mengeceknya dan ternyata dia melihat sebuah bayangan hitam di lorong. Dia mulai ketakutan dan sempat akan minum obat penenangnya. Namun dia mengurungkan niatnya. Megan lalu memberitahu Lisa tentang kejadian di dalam toilet serta menunjukkan rekaman CCTV kepada Lisa. Namun, karena Lisa menemukan obat-obatan di tas Megan, Lisa menganggap kalau Megan telah membohonginya, bahwa mentalnya sudah mulai membaik. Lisa yang kecewa pun meninggalkan Megan. Saat di atas tangga, Lisa melihat mayat Dave yang tergantung di sana, dan tiba-tiba Hannah muncul sebagai mayat hidup. Mengerikan sekali ya. Lisa lari ke atas gedung dan Hannah mengejarnya. Hingga akhirnya dia pun terjebak dan tidak bisa kemana-mana. Tubuhnya mulai melayang-layang dan mulai bereaksi. Hingga akhirnya dia pun tewas. Malam itu, Megan kedatangan mayat baru lagi. Megan lalu menceritakan hal-hal aneh yang terjadi pada mayat Hannah kepada Randy. Tentang luka yang menghilang, pemotretan yang gagal, scan sidik jari yang error, dan ayah Hannah yang menyusup masuk. Mereka heran, namun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat sedang menelpon dengan Andrew, Hannah lewat dari belakang Megan. Di sisi lain, Randy yang akan pulang, tiba-tiba mobilnya mogok. Megan curiga dan mengecek CCTV. Dan ternyata Hannah keluar dari penyimpanan mayat dan menghampiri Randy. Benar saja, akhirnya Randy menjadi korban selanjutnya dari Hannah. Megan yang datang menemui Randy melihat Randy sudah tewas. Andrew pun menelpon dan memberitahu bahwa Bapak Hannah kabur dari kantor polisi setelah membunuh 2 polisi. Namun belum selesai berbicara, si bapak muncul di sana dan menyandra Megan. Dia mengambil mayat Hannah yang sekarang lukanya sudah mulai membaik karena telah membunuh orang-orang. Di sini Megan akhirnya mempercayai si bapak. Setelah dia bercerita tentang masa lalu Hannah yang berjuang dari depresi hingga akhirnya gelisah dan putus asa, hingga menyebabkan sosok iblis merasuki tubuhnya. Saat melakukan pembakaran, Hannah terbangun dan si bapak harus mati di sini. Setelah masuk ke dalam kobaran api, Megan pun melarikan diri, namun akhirnya tertangkap juga. Andrew yang khawatir dengan Megan menghampirinya. Sekarang Megan sudah berada di dalam lemari mayat. Untungnya Megan berhasil keluar dan dapat bertemu dengan Andrew. Salah satu petugas keamanan harus tewas karena serangan dari Hannah. Kemudian Andrew mendapatkan serangan dari Hannah juga. Namun Megan dapat menolongnya dengan menembak Hannah dengan pistol milik Andrew. Megan memutuskan membakar Hannah sendiri, sementara Andrew disuruh mencari bantuan. Dan lagi-lagi Hannah terbangun. Megan sempat ditarik ke dalam perapian, tetapi dia dapat melepaskan diri dan Hannah pun menjerit dalam pembakaran itu. Para polisi pun datang dan menemui Megan. Kenapa setiap polisi datang selalu belakangan ya? Megan pun berhasil selamat dari kejadian itu. Setelah kejadian itu, Megan menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Dan film pun selesai. Semoga kalian suka dengan filmnya ya guys. See you next video. Bye-bye.